Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Inggit Atmawati dengan NIM 191231063 dari Program Studi Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Pariwisata Islam semester 5. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai materi analisis kebijakan dakwah dari mata kuliah Studi Kebijakan Dakwah. Tahukah kalian apa itu analisis kebijakan dakwah? Nah, untuk mensosialisasikan visi dan misi dalam konteks dakwah, sebuah lembaga perlu memelihara sikap yang independen untuk dijadikan pedoman, karena konsekuensi visi akan membawa misi yang tegas. Oleh karena itu, analisis kebijakan dakwah adalah proses kajian terhadap pembuatan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintahan untuk dapat menerapkan ajaran agama Islam di dalamnya. Lalu, apa saja sih yang dipelajari dalam analisis kebijakan dakwah ini? Yang pertama, mengungkap sebuah permasalahan kebijakan. Perumusan masalah ini dapat membantu menemukan asumsi-asumsi tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab, memetakan tujuan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. Yang kedua, masa depan kebijakan. Dengan menguji masa depan dari kebijakan yang ada, seperti mengendalikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, dan mengestimasi seperti kelayakan kebijakan. Yang ketiga, aksi kebijakan. Maksudnya di sini aksi kebijakan yang diterapkan itu seperti apa? Serangkaian tindakan yang dituntun oleh alternatif kebijakan yang dirancang untuk mencapai masa depan yang bernilai. Yang keempat, memperoleh hasil kebijakan, yaitu konsekuensi yang teramati dari aksi kebijakan. Yang terakhir ada kinerja kebijakan, yaitu derajat pencapaian dari nilai-nilai dari hasil kebijakan. Mengapa kita perlu melakukan analisis kebijakan dakwah? Karena untuk memperbaiki proses-proses pembuatan kebijakan dan kinerjanya. Efektivitas pembuatan kebijakan, baik praktek maupun teorinya, tergantung pada akses terhadap pengetahuan yang tersedia, komunikasi, dan penggunaan analisis kebijakan. Di balik itu semua, tentunya untuk mencapai sebuah tujuan dari kebijakan dakwah tersebut, kita diperlukan untuk mempelajari terlebih dahulu mengenai analisis kebijakan dakwah, maka organisasi dakwah, pelaku dakwah, dan sasaran dari dakwah tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan dakwah yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, kita juga mendapatkan manfaat dari analisis kebijakan dakwah seperti mendapatkan informasi baru, mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang sedang dihadapi, bisa mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keputusan apa saja yang akan ditetapkan, dan memperoleh nilai-nilai yang berkaitan dengan kebijakan dakwah. Di sini terdapat studi kasus yang ditemukan di Desa Margoyoso, di mana terdapat dakwah struktural yang dilatar belakangi oleh dua hal, yaitu permasalahan sosial berupa degradasi moral remaja dan politik keagamaan dari pemerintah desa. Dibentuknya kebijakan dakwah di Desa Margoyoso juga dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti aspek sejarah, aspek politik lokal, dan aspek gerakan sosial keagamaan. Lahirnya kebijakan tersebut tidak bertujuan untuk menjadikan Desa Margoyoso menjadi desa syariah atau tidak ada maksud yang mengarah pada pendirian desa atau negara Islam yang menciptakan konstitusi yang berbasis syariah murni. Pemerintahan Desa Margoyoso bersama Badan Perwakilan Desa dan berdasarkan masukan dari berbagai tokoh agama serta masyarakat setempat menetapkan beberapa kebijakan dakwah yang meliputi gerakan sholat subuh berjamaah, gerakan mematikan televisi setelah maghrib, gerakan ayo mengaji, dan gerakan wajib madrasah didiyah.
dari kebijakan dakwah yang telah ditetapkan memiliki beberapa manfaat seperti sebagai media untuk membangun kedekatan dengan warga, media sosialisasi program dan informasi desa, dan media peningkatan kualitas pendidikan serta keagamaan warga. Kinerja kebijakan tersebut memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Sejauh ini, yang menjadi program unggulan dari pemerintahan adalah program sholat subuh berjamaah. Faktor yang melatar belakangi belum efektifnya kebijakan tersebut adalah proses sosialisasi dan manajemen dakwah yang diterapkan belum optimal. Maka pendekatan dakwah struktural dapat dijadikan alternatif solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai macam problematika dakwah. Sekian pemaparan materi mengenai analisis kebijakan dakwah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.